Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas konten dari Kiai Nur Ihya Salafi, yang mana beliau mengutip pendapat dari aktivis politik sosialis komunis Irak yang bernama Dr. Yasin Al-Khalidar dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ini lucu juga nih. Ada Kiai ngutip pendapat dari aktivis politik Partai Komunis Sosialis Baathis Irak dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, bagaimana ucapan beliau? Mari kita dengarkan bersama. Yang soleh, ya, dalil yang sudah ditentukan, yang sudah terlihat jelas, ya, tentang batalnya pengakuan nasabnya Alawi kepada Sayyidina Ali atau Alawiyin atau Alawiyah. Bani Hashimiyah kan nasab Hashim. Jadi kalau Bani Hashim, ya, itu tidak saja mencakup Alawiyin, tetapi kalau Alawiyin mesti Bani Hashim, di Alawiyin mesti Hashimiyin, mesti, karena jadi dia mengutip pendapat dari Dr. Yasin Al-Khalidari, seorang pengungsi politik Irak yang sekarang tinggal di suatu tempat di Eropa, kemungkinan di Belanda. Dan dia juga seorang aktivis partai Ba'ath yang berhaluan sosialis, komunis, nasionalis. Dan yang lucu adalah Kiai Ihya ini tidak menampilkan siapa sebenarnya Dr. Yasin Al-Khalidari. Dia sembunyikan. Yang dia tampilkan adalah foto dari kakek Dr. Yasin Al-Khalidari, sehingga seolah-olah yang membatalkan itu adalah seorang ulama ahli nasab. Jadi yang ditampilkan tuh ini. Jadi yang ditampilkan tuh foto beliau. Nah, beliau adalah Sayyid Qaumiddin Al-Khalidar Al-Ridhawi Al-Musawi Al-Husaini Al-Hashim. Nah, beliau sudah wafat tahun 1969. Oke. Tidak ada kaitannya dengan masalah pembatalan nasab Ba'alawi.
Jadi, lalu siapa Dr. Yasin itu? Dr. Yasin itu ini loh. Nah, ini Dr. Yasin. Ini yang namanya Yasin Al-Khalidar Al-Husaini Al-Hashimi. Yang mana beliau sekarang ini ada di tempat persembunyian di Eropa sana. Nah, lalu apa kaitannya dengan nasab? Nah, karena dalam propaganda politiknya, dia berusaha mengadu domba rakyat Irak. Jadi isu yang mereka bawa itu persis sama seperti yang dibawa oleh Dr. Khalidar ini dalam propaganda politiknya. Yang pertama adalah mengangkat isu tentang imigran. Jadi antar sesama anak bangsa diadu domba. Mengangkat isu tentang imigran. Kedua tentang nasab. Ini juga dilakukan oleh Dr. Khalidar. Yang ketiga tentang DNA, sama, dia juga melakukan itu. Yang keempat tentang isu strata sosial. Ya, mereka senantiasa berbicara mengenai kasta-kasta, walaupun pada prakteknya mereka membedakan diri dengan masyarakat pada umumnya. Mereka tiba-tiba menggelari dirinya dengan KRT, dengan Sayyid, menunjukkan bahwa mereka ingin terlihat berbeda, kelasnya lebih tinggi, status sosialnya daripada masyarakat pada umumnya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan slogan yang mereka bawa. Apa yang mereka lakukan ini tidak ubahnya seperti mereka ini sedang menjalankan politik dari Snuk Hurugrunya yang ingin mengacak-acak bangsa Indonesia ke dalam sekat-sekat. Nah, pada 2023 ini tiba-tiba sekarang ada banyak jelmaan Snuk Hurugrunya di tengah-tengah kita. Ya, sama aja. Dia juga mengangkat isu tentang antek penjajah. Ya, kalau di Indonesia antek penjajah Belanda, kalau di sana antek penjajah Inggris. Ini yang dia bawa, ini dagangan dia. Sama dengan yang dilakukan di Indonesia. Isu yang dibawa sama persis dengan yang dibawa oleh kelompok Kiai Imaduddin, Nur Ihya, Fuad Pleret, Nur Fakih atau siapa. Nah, seperti di Facebook dia sendiri, dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang politisi. Cuman alamatnya bukan di Kufa, bukan di Irak, tapi di suatu tempat persembunyian. Nah, di artikel dia tentang pembatalan nasab Alawi, di sini ini dia tulis tahun 2017 ya. Yang menarik, dia menggunakan kitab rujukan yang dipakai sama persis seperti Kiai Imaduddin, yaitu kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa Kiai Imaduddin itu adalah penemu fenomenal. Dia cuma plagiat, dia cuma nyontek dari beberapa orang, sedikitnya 2-3 orang yang sama, kemudian disadur gitu aja. Dia menggunakan kitab ini, kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, kitab Syajaratul Mubarakah kemarin sudah dibahas panjang, lengkap, lugas, detail sekali oleh sahabat saya Gus Rumel Abbas. Nah, kayaknya Kiai Nur Ihya ini harus belajar banyak kepada Gus Rumel Abbas. Bagaimana cara membuat kajian ilmiah. Apalagi Kiai Imad itu perlu sekali belajar kepada Gus Rumel Abbas. Kajian ilmiah itu tidak sesimpel seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad itu. Banyak sekali cacat metodologi yang dilakukan oleh Kiai Imad. Terus dia juga tidak pernah kemana-mana, hanya mengandalkan Google. Dan dia juga tidak pernah melakukan otokritik terhadap sumber informasinya, terhadap kitab Syajaratul Mubarakah sendiri. Kiai Imad tidak pernah menguji kitab Syajaratul Mubarakah itu, tidak pernah mengambil sampel. Bayangkan, seorang seperti Gus Rumel Abbas, dengan detail sekali dia mengambil sampel sekian nama, kemudian dia uji dengan kitab sebelum Syajaratul Mubarakah, kemudian dia uji juga dengan kitab setelah Syajaratul Mubarakah, dan juga dengan kitab Syajaratul Mubarakah. Ternyata banyak masalah di sana, dan itu yang tidak dilakukan oleh Kiai Imad. Alhasil, di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Kiai Imad itu tidak melakukan kajian ilmiah, melainkan hanya melakukan taklid buta, yang seolah-olah pokoknya ini Syajaratul Mubarakah udah pegangan hidup mati, udah nggak boleh dilepas. Tidak melihat lagi, tidak mengkaji lagi kitab Syajaratul Mubarakah, tapi sudah menjadi seperti pegangan yang nggak boleh dibantah. Padahal di situ banyak sekali permasalahan, dan termasuk penisbatan kepada Fakhrul Razi sendiri pun itu juga bermasalah. Nah, mengenai Syajaratul Mubarakah itu sudah gugur dengan disajikan manuskrip ini. Manuskrip tertulis tahun 589 Hijriah, yang mana diperkuat dengan argumen dari Kiai Imad sendiri yang mengatakan bahwa tradisi pada zaman itu, jika seseorang ingin mempelajari suatu kitab, maka dia akan pesan dulu kepada si penulis kitab. Nah, karena kitab ini selesai ditulis tahun 589 Hijriah, tentu logikanya bahwa Sayyid Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini itu telah memesan sebelum tahun 589 Hijriah, dan itu membuktikan bahwa manuskrip ini lebih tua dari kitab Syajaratul Mubarakah. Dan bagi orang yang cerdas sudah bisa melihat bahwa pada tahun itu saja Syekh Hasan bin Rashid
Al-Hadrami yang memberikan ijazah kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, itu sudah menulis nama Sayyid Muhammad ini dengan gelarnya, yaitu Asy-Syarif Al-Husaini. Berarti sudah masyhur dan dikenali oleh masyarakat bahwa Sayyid Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid adalah seorang sayyid, seorang syarif, keturunan dari Al-Husain. Itu kalau Kiai Imad cerdas dalam melihat manuskrip ini. Ya. Tapi kan beliau berusaha mengalihkan dengan metode ramalan yang dari Ibnu Khaldun untuk mengalihkan perhatian dari para netizen akan tidak melihat dari maksud dari sajian manuskrip ini yang sebetulnya ingin menyajikan tentang Zuhra wal Istifadohnya, tetapi Kiai Imad mengalihkan dengan fokus kepada ramalan Ibnu Khaldun. Dan lucunya Kiai Imad menolak Al-Janadi, tapi beliau merujuk kepada Al-Janadi mengenai tahun wafatnya Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini, yaitu ayah dari Sayyid Asy-Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Kiai Imad itu inkonsisten, sama sekali tidak konsisten dalam pendapatnya. Jadi kalau Kiai Imad itu jujur, dia akan mengakui dan dia akan taslim, karena taklid a'ma yang dia lakukan selama ini kepada Syajarah Al-Mubarakah sudah gugur dengan disajikan manuskrip ini. Mengenai Ba'alawi, Al-Uraidiyun memiliki Naqobah. Saya akan sajikan sebuah kitab yang ditulis oleh Naqib Al-Uraidiyun yang ada di Irak. Nama kitabnya adalah Ghayatul Ikhtisar fi Ansab As-Sadah Al-Adhar yang ditulis oleh As-Sayyid Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Nah, di halaman 31 di dalam kitab ini ditulis bahwa Imam Ahmad punya anak 4, Ali, Al-Husain, Muhammad, dan Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Ali Khalid Qasam, Ali Khalid Qasam punya anak Muhammad Shahib Mirbad, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini juga ditulis di halaman 107. Di sini juga beliau menulis nasab dari salah seorang ulama Ba'alawi, yaitu Sayyid Muhammad bin Aqil Al-Alawi Al-Husaini Al-Uraidi. Dia tulis semuanya nih dari jalur Ubaidillah. Kemudian pada halaman berikutnya juga menulis nasab dari Al-Alama As-Sayyid Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur Al-Uraidi. Itu juga ditulis lengkap di sini sampai kepada Imam Ubaidillah juga di sini. Kemudian ini keluarga Jamalulail Al-Uraidi, itu juga ditulis di sini nasabnya. Bin Ubaidillah juga. Kemudian ini juga ditulis keluarga Syekhan Al-Uraidi, itu juga sama. Kemudian juga ditulis juga nasab dari Al-Idrus Al-Habsi juga. Alhasil Ba'alawi itu juga tercatat di Naqobah Al-Uraidiyun yang ada di Irak. Tempo hari pernah saya bahas di Naqobah Basaiban Al-Idrisi, Naqobahnya Pak Dadang dan Tambang Celak. Nah, ini sudah banyak foto-foto yang tempo hari saya bahas tentang syahadah nasab yang bermasalah itu. Sudah banyak mereka hilangkan ini dari Facebook. Dari Facebook mereka. Berarti benar memang itu mencurigakan sehingga mereka khawatir dan tidak ditampilkan lagi. Nah, di sini ada link yang menarik di sini. Nah, kalau kita cek link ini, nah di sini menampilkan nasab dari Ba'alawi. Di sini menampilkan syahadah nasab dari Ba'alawi. Ya, ini nasab dari Al-Habib As-Sayyid Asy-Syarif Asy-Syekh Ali Al-Jufri Ali Ba'alawi Al-Husaini, lahir di Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia, pada tahun 1971. Ya, ini adalah syahadah nasab. Dan ini distempel oleh Naqobah dunia. Dan stempel ini nggak ada di Naqobahnya Pak Dadang, nggak ada. Nah, coba kita cek di Naqobahnya Pak Dadang, ada nggak? Stempel-stempel gini, nggak ada. Ini stempelnya dia sendiri, tanda tangannya dia sendiri. Kalau si Tambang Celak, sama aja. Stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Nah, ini ya di stempel sendiri, tanda tangan sendiri, nggak ada stempel dari Naqobah internasional, nggak ada. Jadi nggak diakui di internasional. Ya mungkin Naqobah orang-orang yang mengakui mereka, tapi Naqobah yang resmi internasional yang diakui dunia belum ada yang mengakui mereka. Jadi begitu teman-teman. Kiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.